gue itu gue nggak terima bro, gue nggak mau terima karena menurut gue portfolio gue di kripto tuh kecil, jadi belum worth it buat gue tuh nggak edukasi orang gitu loh. Jadi menurut gue kita harus sukses dulu di investasinya, baru kita ngajarin orang. Jadi bukan ngajarin dulu, baru kita cari cuan baru investasi kebalik gitu loh. Nah kebanyakan orang di market itu kebalik. Benar, ya benar dari itu ya. Makanya kalau sama teman-teman, ya ada yang punya nafsu, kalian mau membantu overpost nih supaya mengedukasi lebih. Kalau misalnya ada nafsu yang kalian tahu follow-nya itu minimal 100 miliar, lalu nafsunya ini terbuka untuk sharing secara gratis. Soalnya jadi gue nggak punya budget buat bayar, jadi mau bayar apa? Kalau misalnya orang punya fokus 100 miliar, mau bayar berapa? Gitu. Jadi gue nggak punya budget gitu. Nah kalau misalnya ada nafsu seperti itu, silakan kasih gue akan senang. Jadi kita punya banyak pilihan gitu dan punya berbagai inilah orang yang bisa share gitu. Jadi kalau bisa liburan gitu. Kalau nggak kayak kemarin ya kalau lagi kan soalnya kemarin baru kejadian yang menurut gua agak menyedihkan buat pasarnya SG gitu. Brand lah kita tahu, market cap yang terbesar di atas BCA itu bisa ARB itu bisa jilid gitu. Betul. Nah makanya gue pengen ada orang yang bukan cuma ngerti doang, tapi pokoknya emang gede gitu kan, jadi emang tahu apa yang dia lakukan dan dia tahu cara market bekerja di mana untuk share. Nah, apa yang terjadi dengan brand? Brand ini gara-gara sebenarnya itu ada yang namanya FCA lah, yang mungkin bro udah tahu ya. Jadi sebenarnya ada 11 kriteria yang bisa bikin saham itu masuk ke FCA ini bro. Nah brand ini cuma yang gua setuju tau, termasuk gua ngobrol sama banyak pelaku pasar, termasuk teman-teman juga yang semua di bidang keuangan ya. Mereka tuh memperlakukan saham gede kayak brand sama saham kecil yang digocap itu sama bro, gitu loh. Harusnya mungkin gue di sini level ya, gue bukan yang menjelekin dari pihak manapun ya, dan termasuk dari pihak BI. Cuma harusnya FC itu diciptakan karena biar saham-saham yang digocap bro, itu tuh dia bisa ada liquidity, bisa keluar. Tadinya dia stuck nih di 50, karena ada FCA dia turun di bawah 50, orangnya bisa keluar. Nah sekarang FCA ini kenanya di saham-saham yang gede, bahkan yang udah lebih gede sekali dari BCA. Itu harusnya jadi suatu kebanggaan buat Indonesia gitu ya, malah dikenain FCA, malah akhirnya banyak teman-teman tuh yang dirugikan gitu loh bro. Nah mungkin gue sedikit ulang apa yang tadi Andri bilang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kan kita kan ada saham yang gocap gitu, saham 50 perak lah, dan itu biasanya nggak liquid. Kenapa itu nggak liquid? Soalnya ada penjual yang mau jual di angka 50 tapi nggak ada pembelinya. Soalnya pembelinya itu pikir harganya itu ke 50, seharusnya bisa harga 40, 30. Secara logika seperti itu kan. Makanya dengan FCA itu diharapkan bisa ketemu market equilibriumnya lah. Iya. Ya market price itu berapa gitu. Nah tapi yang tadi sekarang ini bukannya di perusahaan bilang itu market teknologi satu. Harusnya bisa membedakan lah perusahaan yang benar-benar jelek gorengan atau perusahaan yang market cap gede bagus ya, jangan diganggu gitu, jangan dikit-dikit kuma gitu ya. Kuma itu unusual market activity ya. Dan apa yang menyebabkan brand mendapatkan label kuma? Jadi sebenarnya FCA itu ada 11 kriteria. Contohnya misalnya dia telah melaporkan keuangannya, terus dia udah di 50 selama 6 bulan, dan ada 11 lagi ya yang lain ya, total ada 11. Iya, tapi gue nggak hafal semuanya sih. Nah, kalau di brand ini dia kenaikannya tidak wajar bro, gitu, kenaikannya terlalu cepat. Jadi kena rumah, dia kalau udah kena rumah 2 kali dia masuk FCA. Nah si brand ini udah kena rumah 2 kali bro. Termasuk sebenarnya gue ada saham lain juga ya, ada satu yang gue pegang sedikit di 50, saham ini dari 50 nih, tapi gue tahu saham 50 ini kemungkinan kayaknya mau diakuisisi, tapi gara-gara 50 dia sekarang jadi FCA, sekarang jadi rugi. Dia jadi turun di bawah 50. Padahal sebelumnya kalau gua beli saham di 50, gua tahu dia mau diakuisisi, gua jadi untung. Tapi sekarang gua beli di 50, gua sekarang udah nggak safety lagi. Lu bisa turun di bawah 50. Nah, terus ada lagi satu saham kedua gua ini, gua nggak perlu aja sebut emitennya ya, atau boleh sebut emiten? Oh ya. Nanti di pip aja ya. Kalau ini satu emiten ini namanya, dia tuh saham yang termahal di Indonesia tuh. Jadi kalau di Amerika itu saham termahal itu Berkshire Hathaway. Di Indonesia saham termahal itu ini punyanya Sinarmas bro. Gue sebenarnya udah pegang saham ini, tapi
karena dia naiknya kecepatan juga terlalu tinggi, ya mungkin value-nya udah agak kemahalan, tapi dia naik terus karena barang itu habis. Jadi di saat itu ada supply and demand juga lah, kalau misalnya termasuk sama kayak di brand, karena supply-nya habis ya, kayak contohnya kalau kita tahu di brand itu publiknya itu tinggal kurang lebih 3%. Jadi saham bisa mahal, tapi kalau barangnya habis, dia pasti terbang bro. Termasuk itu sama di kayak ini, barang itu habis karena di keep semua sama owner. Jadi saham bisa terbang walaupun dia udah kemahalan gitu. Nah, tapi dia udah kena umat sama kena unusual market activity. Kalau unusual market activity sekali lagi, dia harus FCA. Nah, ini jadi merusak strategi gue punya berinvestasi. Tadinya gue misalnya mau sistemnya tuh investor, gue mau beli koko jangka panjang. Tapi karena dia udah masuk umat sekali, gue jadi takut nih kalau dia masuk umat 2 kali, dia masuk FCA. Nah, akhirnya gue dari investor berubah alih jadi trader. Sama kayak yang di brandnya, orang udah beli, tadinya dia pikir mau sampai dia masuk MSCI, sampai bisa liquidity-nya asing gitu ya, bagus ya. Sekarang jadi ngampuk, jadi rugi semuanya. Tuh, jadi banyak sekali yang rugi gitu. Harusnya ini netral ya, gua nggak ada menjelekkan pihak BI atau pihak manapun. Harusnya tuh dipilih yang benar-benar jelek, yang di 50, yang sama yang benar-benar tuh bagus gitu loh. Jangan karena dia bagus tapi naik ya tidak begitu terus gitu. Jadi kita susah cari untung bro. Makanya market itu sepi kan di dalam. Sedangkan kalau misalnya di Amerika ya mungkin bro udah tahu ya, Nvidia naiknya setahun ini udah 150 atau 200%. Sama tahun lalu udah 300% lebih bro. Nah mungkin gue sedikit challenge dulu bro ya. Mungkin bedanya di US sama di Indo, contoh kalau misalnya bilang Nvidia tadi, Nvidia ini kan emang pertumbuhannya itu sangat cepat dari segi mereka punya konsep juga gitu kan, dan juga mereka punya future cash flows lah. Misalkan secara fundamental perusahaan itu intrinsic value mulai dari beberapa future cash flow yang bisa generate, sehingga kalau misalnya secara valuasi itu emang bagus, bahwa Nvidia itu bisa terbang 100%, 200%, 300% itu nggak masalah. Nah mungkin si brand ini masalahnya itu di situ gitu. Misalnya contohnya perusahaannya misalnya naik multiplier 50%, 100%, tapi mungkin omsetnya itu nggak naik secepat itu. Ini kalau misalnya itu berusaha untuk positive thinking, mungkin BI pengen berusaha supaya jangan terlalu profit, jangan buru gitu. Tapi kalau kita lihat itu kan namanya pasar modal bro. Yang modalnya lebih gede, ya menurut gua bebas-bebas saja toh, nggak ada yang dirugikan kan. Kan kita semua juga ikut untuk kayak contohnya misalnya di Amerika juga. Kalau tadi mungkin Nvidia memang contohnya bagus ya. Contoh misalnya ada GameStop. Terus ada juga yang Bed Bath & Beyond. Terus ada juga AMC. Itu kan juga sama, nggak ada fundamental signifikan, tapi karena retail sahamnya naik. Dan itu nggak diganggu. Gitu, mereka ya biarin aja gitu naik. Jadi benar-benar biar pasar ya yang mengkoreksi lah gitu loh buat kalau tanya saran gue pribadi dan saran teman-teman ya, kita sih lebih prefer ya biarin mekanisme pasar aja gitu loh. Jadi jangan diganggu, itu jadi merusak kita punya strategi gitu. Kayak tadinya kita lihat misalkan bagus karena liquidity-nya tinggal dikit, barangnya dia bisa naik. Tapi dari dikit naik berapa kali kena cuma gitu ya. Contohnya sama ya kayak misalnya di pagi juga ya bro ya. Itu gue masuk sebelum price issue ya. Itu karena dia naik cepat, dia kena dia kena suspend. Dia kena suspend pertama 1-2 hari, terus kena suspend lagi seminggu. Terus udah itu kebuka lagi dia masih naik kan. Kenaikannya dibatasi jadi 10%. Nah itu kita kerugian gue itu banyak bro. Tadinya harusnya potensi keuntungan gua bisa besar, akhirnya tuh kita dibahas. Nah ini yang akhirnya bikin orang tuh semua investor tuh lari ke kripto, lari ke bursa saham Amerika. Akhirnya itu sepi bro. Iya, emang kalau misalnya gue itu juga sih, ya gue setuju lah. Harusnya mekanisme pasar itu menentukan harga gitu kan. Iya. Soalnya akhirnya gini, kita kan di Indonesia ya, gue kemarin udah merilis data gitu. 10 tahun terakhir, IHSG itu sangat menyedihkan returnnya. Cuma 3% setahun bro. Betul. Cuma 3% setahun, bahkan lebih rendah daripada RDPI.
Lebih rendah dari NPU, lebih rendah daripada deposito 10 tahun terakhir itu rata-rata. Jadi kalau misalnya orang yang bilang Heinrich Hamilton yang belajar di sekolah atau diajarin sama RM Bank, kalian pikir taruh di indeks itu bakal lucuan ya, bukan mata kalian gitu ya. Soalnya kita punya challenge di Indonesia itu bukannya cuma masalah fake investing doang. Fake investing, kita udah berusaha fake investing, ternyata nggak ada kepentingan owner buat naikin harga. Jadi hak sahamnya murah terus. Habis itu sekarang kita udah ngerti fake investing, kita udah ngerti cara mereka bekerja, kita udah ngerti kepentingan owner. Dia naiknya organik tapi sepi. Nah jadinya nggak bisa naik juga. Bagus sebenarnya karena organik kan. Nah betul. Nah sekarang dengan fake investing, dengan kita udah ngerti berusaha untuk memposisikan diri di posisinya owner supaya kita bisa ikut yang lain kalau saya mau naik. Sekarang kita ada elemen ketiga yang harus dipilih, BI. Nah, kita kalau misalnya orang di luar sana itu mungkin fake investing. Kalau kita fake investing, baru rugi kepentingan owner BI. Sama kayak saat yang tadi gue bilang gue beli, akhirnya itu jadi berubah strategi dari gue mau invest, gue takut nih dia kena umat sekali lagi, akhirnya FCA akhirnya dari gue untung jadi rugi. Sekarang gue ada untung di situ mungkin anggap kurang lebih ya di atas 20%. Sekali FCA turun jebret 2 kali langsung rugi bro. Sekali turun 10%. Nah, nyari untung 10% kan susah bro di market. Ya gue mungkin holdnya hampir sebulanan gitu ya. Tapi dia cuma 2 hari doang hilang. Kesusahan gue, jadi ya itu opportunity cost-nya mahal. Mungkin gara-gara itu lu udah gobi kuda aja. Iya, Jadi akhirnya beli apa ya? Lu siapa bukannya waktu pertama kali podcast gue bilang, lu nggak beli Porsche, lu kan ngerti multi-bagger, terus jadi Rolls Royce sebentar lagi. Tapi saya terakhir itu juga gue nggak mau beli sport lagi. Udah, mungkin gara-gara itu kali. jadi emang gua lagi ada cash bro, ada cash ya hasil jual properti kan, jual aset kemarin tuh. Terus ada teman gua ya baru selesai bayar utangnya gitu. Tadinya gua mau masukin lagi ke saham, tapi lihat kondisi saham kayak gini akhirnya harus apa gua masukin malah rugi. Nah oke, ini pertanyaan gue. Soalnya banyak orang yang bilang buy waktu saham itu lagi turun, waktu semua lagi clear, gue masuk. Apakah sekarang momen yang bagus untuk beli saham-saham Iya, enggak. Karena itu ibarat kayak nanti bisa jatuh, besok bisa turun lagi. Jadi kayak ketidakpastian ini bikin orang-orang tuh semua keluar. Nah, lu berdoa, investor itu nggak mau kepastian bro. Kalau nggak ada ketidakpastian sih pasti keluar. Benar. Nah, menurut gue ya, dengan program brand ini, dampaknya itu ke sektor mana aja sih? Menurut gue dampaknya ke semuanya. Jadi orang tuh takut gue yang beli di Gocap karena misalnya gue beli saham di Gocap karena gue ekspektasi ini kayaknya fundamentalnya bagus, dia bisa rebound gitu ya. Tiba-tiba masuk FCA Gocapnya jadi rugi yang Gocap gue. Tadinya yang Gocap tuh bisa naik, tapi sekarang Gocap jadi rugi juga. Nah terus misalnya gue naik ya, ini udah tidur ya, atau gue naik ya